Saya akan mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerahnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun masih secara virtual. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Divelia Putri Bakis, selaku pemandu acara hari ini. Izinkanlah saya memulai acara pada hari ini dengan lalu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa terlebih dahulu dan izinkan saya memimpin doa sesuai dengan ajaran agama Islam dan agama yang lainnya bisa menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah semoga segala acara aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu dan tenaga pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus membuka kegiatan kami. Ya Allah, berilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah acara kami ini sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ridho yang telah memimpin doa bersama. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti lagu Mars Bela Negara. Untuk seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Beranjak acara selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Anik Irawati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah bela negara. Kepada Dr. Anik Irawati, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih teman-teman kesempatannya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bela negara. Yang Bu Ani banggakan, teman-teman semuanya, terima kasih teman-teman dari komunitas NIFIK ya yang sudah bergabung dalam kegiatan Project Learning pada sore hari ini, serta tim Project Learning Prodi Farmasi ya. Bu Ani ingin menyampaikan bahwa Project Learning ini merupakan suatu aktivitas yang positif bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan secara langsung ya yang terkait dengan Sepertinya Bu Anik ada kendala jaringan, mohon ditunggu beberapa saat ya teman-teman. Selagi menunggu Dr. Anik jaringannya membaik. Ya, mohon maaf. Mohon maaf jaringannya sempat terputus ya. Mohon maaf sekali. Inilah gangguan ya. Karena posisi Bu Ani ada di Cimanggu Bogor, jadi memang kurang bagus dari tadi pagi juga demikian. Baik, mohon izin Bu Ani akan meneruskan kembali sambutan atau pengantar dari Bu Ani. Saat ini Indonesia dan negara lain mengalami pandemi COVID-19 dan dampaknya semua sektor kehidupan mengalami akibatnya ya dampak dari COVID tersebut. Nah, dengan adanya pandemi ini, ternyata ada beberapa orang atau sekelompok orang yang kurang bertanggung jawab mengambil kesempatan ini untuk memberikan pemberitaan yang negatif terkait dengan COVID, kemudian terakhir dengan vaksin, ya. Jadi banyak masyarakat umum yang kurang pengetahuannya terkait dengan pandemi ini dan vaksin, dan ini mudah terpengaruh, ya, akhirnya menimbulkan keresahan-keresahan pada masyarakat, ya. Nah, pada sore hari ini, tema Project Learning dari teman-teman tim Project Learning Farmasi adalah pengetahuan cyber. Ini menjadi tema yang sangat menarik ya, menurut Bu Ani ini sangat menarik sekali. Ya, sehingga teman-teman dari komunitas NIFIK maupun dari tim Project Learning dapat lebih arif dan bijak ya dalam menggunakan media sosialnya. Sehingga tidak terbawa arus pemberitaan yang bermuatan negatif dan menjadi berita hoax semata. Ya,
harapan Bu Ani dengan pelaksanaan project learning ini sekali lagi bisa membawa manfaat untuk komunitas NIFIK. Sekali lagi Bu Ani ucapkan selamat datang, selamat bergabung ke teman-teman NIFIK ya. Bu Ani boleh perkenalan sebentar? Boleh? Ketuanya atau di perwakilan dari NIFIK? Selamat sore. Sore Bu Ani. Sore. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya dengan teman-teman bergabung dengan teman-teman atau kakak-kakak yang ada di sini. Intinya adalah project learning ini bukan menggurui ya Mas ya, bukan menggurui teman-teman semuanya, tetapi ini sharing ya, sharing di mana nanti bagaimana kita semuanya ya, bagaimana kita semuanya ikut andil menangkis berita-berita hoak dan sebagainya. Ini butuh literasi yang baik ya. Oh ya, mohon izin, NIFIK ini aktivitasnya? Jadi NIFIK ini bisa kayak eskul yang bergerak di bidang kebangsaan, yang dia tuh terdiri dari 2 divisi, yaitu ada cerdas cermat dan debat konstitusinya. Ya. Oke, jadi bidang akademik ya? Iya. Yang diolah. Oke, luar biasa. Nah, ini juga menjadi bagian yang terpenting ya, teman-teman dari NIFIK ini nantinya menjadi nilai bela negara tersendiri ya. Jadi memajukan ilmu pengetahuan ya sesuai dengan aktivitasnya. Dan ini nanti juga menjadi media yang luar biasa. Harapan dari Bu Ani adalah teman-teman ini juga setidaknya ikut berpartisipasi, menangkal pemberitaan yang berita-berita hoak ya, apapun itu ya. Jadi menggunakan media sosialnya karena Bu Ani yakin teman-teman semuanya NIFIK maupun tim project learning ini sangat sangat dekat sekali dengan media sosialnya ya itu. Terima kasih Kakak Amar dan teman-teman dari NIFIK. Mudah-mudahan ini bukan menjadi suatu kegiatan yang membosankan, tapi ini sangat menarik karena syarat dengan ilmu pengetahuan ya. Harapan nanti kita sharing ya. Sekali lagi teman-teman dari NIFIK, ini kakak-kakak dari UPN bukannya mengajari tetapi hanya sharing ya. Kita sharing semuanya. Ini menjadi program pembelajaran yang luar biasa, juga mengenalkan kepada teman-teman dari NIFIK ya. Mungkin bisa atau bukan mungkin ya, tertarik nantinya masuk ke UPN ya, di mana program pembelajaran kami ini lebih sama dengan nilai kebangsaan ya, yang dipahami oleh teman-teman dari NIFIK. Begitu ya. Terima kasih kehadirannya. Sekian pengantar dari Bu Ani. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semuanya. Kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih pada Dr. Ani atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Saudari Jennifer Marta. Kepada Jennifer, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Saya Jennifer Marta, selaku Direktur, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, selamat sore bagi kita semua. Sebelumnya saya mau berterima kasih banyak kepada teman-teman dari NIFIK yang sudah ikut bergabung bersama kami untuk melaksanakan project learning ini. Tidak lupa juga saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Anik yang sudah memberikan tugas ini agar bisa berjalan dengan baik. Tidak lupa saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia sekalian yang sudah bekerja keras untuk membuat acara ini sebaik mungkin. Dan saya lihat juga beberapa teman mengundang teman-teman lainnya, sehingga bukan saja teman-teman dari NIFIK yang hadir. Saya mengucapkan selamat datang kepada kita semua. Biarlah kiranya acara yang kami jalankan selama 3 kali ini dapat memberikan kebaikan bagi kehidupan kita kelak. Juga biarlah kiranya hal-hal positif dapat diambil dari adanya webinar hari ini. Seperti yang sudah Bu Anik bilang, kami tidak bermaksud untuk menggurui, kami bermaksud untuk men-sharing apa yang sudah kami mengerti tentang materi-materi ini. Jadi saya pertama-tama mau memohon maaf bila nantinya akan ada kekurangan, dan pintu kritik dan saran akan selalu terbuka untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ketua Pelaksana yang telah memberikan sambutannya. Berikutnya adalah sedikit sambutan singkat dan perkenalan singkat lagi dari perwakilan NIFIK. Kepada Amar Hilmi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Ilmi Ramzi. Saya selaku perwakilan dari Ketua NIFIK yang diundang untuk hadir ke acara webinar bela negara ini. Saya berterima kasih sekali karena bisa ikut hadir, bisa diundang gitu sama dari tim farmasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena tidak semua anggota NIFIK bisa hadir dalam pertemuan kali ini karena ada yang berhalangan hadir beberapa. Sebelumnya minta maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Amar. Untuk acara selanjutnya, langsung saja kita masuk ke inti acara, yaitu ada penyampaian materi Farma Cyber dari kelompok pemateri. Kepada teman-teman, harap diperhatikan materinya karena nanti bakal ada games dan quiz yang tentunya ada hadiahnya. Baik, kepada kelompok pembicara saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Siang juga, Kak. Alhamdulillah baik kabarnya, Kak. Alhamdulillah, semoga semua di sini sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Natasha Fabila. Kalian bisa panggil aku Nata dari Angkatan 2020 Farmasi UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, aku dan teman-teman pemateri lainnya akan memberi materi perihal Farma Cyber atau pengetahuan cyber. Tapi sebelum itu, aku mau ngajak kalian main menti dulu nih. Untuk Humas dipersilakan untuk men-share link-nya di kolom chat. Teman-teman bisa langsung dibuka ya link mentinya, kita main bareng. Oke, boleh slide-nya. Teman-teman, ayo join ya teman-teman.
Wah, dunia maya paling banyak ya jawabannya. Internet juga tuh, Kanata. Ya, sama internet, sama sosmed, netizen. Ada bully juga ya. Cyber. Hacker. Kok hacker kecil ya? Itu juga ada pembuat hoax di medsos. Bagus-bagus sih, kreatif-kreatif jawabannya. Ayo guys, jawab aja. Baru berapa tuh yang jawab? 34 ya? Pesertanya ada berapa? Atau enggak boleh langsung next aja, nggak apa-apa. Ini udah cukup kayaknya. Wah, hoax paling banyak hoax. Iya, hoax paling banyak. Ngasih tugas banyak. Tugas banyak. Itu juga kejahatan sih sebenarnya kalau dari Itu aku juga. pelanggaran HAM itu ya. Itu pelanggaran HAM banget. Ada pencurian juga. Sexual harassment. Oh, keren. Facing web. Pencurian, ghosting. Iya, keren. Keren banget. Oh, dan bullying. Pencemaran nama baik. Ya, benar. Bagus. Habis itu ada bully sih ya, emang paling banyak bully, cyberbullying. Ayo guys, jawab aja, baru 29. Berarti bully paling banyak ya dalam kejahatan cyber. Ya udah, boleh di next ya. Tadi kita udah lihat ya jawaban-jawabannya pada keren-keren, bagus-bagus, kreatif-kreatif juga. Nah, mungkin kita langsung, makasih ya yang tadi udah join mentinya. Sekarang kita lanjut aja ke pemaparan materi yang akan dimulai dari pembicara pertama, yaitu Kak Silvi. Untuk Kak Silvi, dipersilakan. Oke, si Kanata. Aku ambil alih ya. Halo teman-teman, selamat sore. Makasih banget udah datang ke sini. Hari ini kenalin aku namanya Silvi. Aku bakal jadi pembuka materi buat Pharma Cyber ini. Oke, boleh langsung aja di next. Nah, seru nih. Cyber. Cyber itu apa sih teman-teman? Cyber itu artinya maya, tidak nyata, tidak terlihat, dan tidak berbentuk. Nah, kalau kita dengar kata cyber itu pasti banget ada hubungannya sama cyberspace atau cyber world. Cyber world itu apa, Kak? Cyber world itu dunia maya. Dunia maya itu yang kayak gimana? Dunia maya itu adalah dunia, ruang imajiner yang terbentuk karena adanya perkembangan teknologi, di mana setiap orang itu dapat melakukan apa saja yang dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara baru. Nah, dunia maya ini nggak cuma tentang dunia sosial dan dunia sosial media dan lain-lainnya, tapi dia juga bisa melibatkan dunia pendidikan, terus pemerintahan, itu juga bisa masuk dalam dunia maya. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan di dunia pendidikan. Nih, kalian pasti sering kan pakai aplikasi namanya Ruang Guru, atau enggak Brainly. Nah, itu masuk dalam dunia maya di bagian pendidikan. Oke, jadi next. Nah, berikutnya ini ada netizen. Netizen itu apa, Kak? Netizen itu pelaku aktivitas cyber. Tapi ada syaratnya nih, teman-teman. Yang disebut netizen itu pelaku aktivitas cyber yang aktif. Artinya, dia itu nggak cuma sesekali berselancar di internet, tapi dia juga sering ngasih komentar, ngasih feedback, atau enggak dia berkomunikasi dan berkolaborasi sama pengguna internet lainnya. Coba, aku mau minta pendapat satu orang ya. Boleh nih, Amar. Amar, halo. Halo Kak. Halo, aku mau minta pendapat kamu dong.
Kan tadi aku bilang netizen itu pelaku aktivitas cyber, tapi dengan syarat dia itu aktif di dunia cyber itu. Aku mau minta pendapat kamu ya. Misalkan kita ambil deh YouTuber. Menurut kamu YouTuber itu masuk nggak ke dalam netizen? Nggak apa-apa, jawab aja. Pendapat Masuk sih. Masuk. kamu aja. Pendapat nggak ada yang salah. Masuk Masuk, ya. Kak. Karena dia aktif ya. Dia Iya. aktif berselancar, terus dia juga aktif ngasih pendapat. Oke. Kalau gitu. Yuk, bisa di next lagi ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya aku ya, Kak Sofi. Sekarang untuk cyber warfare, kira-kira dari teman-teman di sini udah ada yang pernah dengar belum tentang cyber warfare? Iqbal udah pernah dengar belum cyber warfare? Belum ya, dari Gita. Iqbal ada di situ nggak? Atau ada yang mau nanggepin lagi? Iqbal pernah dengar nggak, Bal? Cyber warfare? Belum pernah ya? Pernah dengar. Oke. Jadi cyber warfare itu dari yang kita bisa baca dari slide, dikenal juga dengan sebutan cyber war. Adalah pertempuran yang terjadi di dunia internet atau di cyberspace atau cyber world. Perang ini tidak hanya terjadi antar negara, namun juga terjadi di tengah masyarakat sipil. Nah, sekilasnya, perang di dunia cyber itu merupakan perang yang sudah menggunakan jaringan komputer dan internet atau ranah cyber atau cyberspace. Nah, dalam bentuk strategi pertahanan atau penyerangan sistem informasi lawan. Jadi lawannya itu dari penggunaan fasilitas WWW, World Wide Web, dan jaringan komputer untuk melakukan perang di dunia maya. Nah, jadi itu mereka udah nggak pakai pedang atau gimana gitu ya guys, kayak bambu runcing gitu-gitu, udah nggak pakai lagi ya. Nah, misalnya pelakunya memanfaatkan teknologi komputer dan internet untuk saling bersaing dan menguasai, mengganggu, menghentikan komunikasi, dan bahkan merubah arus informasi dan isi. Serta berbagai tindakan lain yang dapat merugikan dan menghancurkan lawannya. Wah, serem ya teman-teman, padahal cuma dari dunia maya doang, tapi segitu impact-nya. Oke, next. Nah, selanjutnya cyber army. Ini agak out of topic gitu sih, tapi aku menanya, kira-kira di sini ada yang army BTS nggak ya? Yang suka BTS gitu, yang suka yang army? Oh, seriusan? Oh, kamu oke. Coba Dinda, aku mau nanya, emang tuh army BTS, apa sih yang dilakuin army BTS buat BTS emangnya? Atau definisi army BTS in general gitu, kamu tahu nggak kira-kira apa? Kamu kan army tuh. Dia yang menjaga, Kak. Ah iya, bener, yang pasukan pelindung atau pendukung BTS gitu kan ya kalau BTS Army. Benar, oke. Sebenarnya tuh kayak Cyber Army mirip-mirip kayak gitu, seperti yang kalian bisa lihat dari slide. Cyber Army yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah pasukan atau angkatan atau kelompok maya atau kekuatan tersembunyi dalam suatu perang atau pertempuran yang dilakukan di wilayah dunia maya. Nah, serangan melalui dunia maya tanpa harus menghadirkan kekuatan militer secara fisik di negara lawan telah menjadi tren baru dalam perang modern di abad 21 ini nih. Karenanya, Indonesia harus segera mempersiapkan kekuatan cyber army atau prajurit cyber yang terdiri dari individu-individu terampil serta ahli dalam cyber warfare yang dituangkan dalam konsep pembangunan nasional cyber defense. Mereka digunakan sebagai garda terdepan dalam menjawab tantangan perang informasi. Diharapkan Badan Pertahanan Dunia Maya tersebut dapat bertugas menyelamatkan database Indonesia, menyaring informasi, memberikan data informasi yang akurat, bahkan melumpuhkan sistem pertahanan informasi dan komunikasi lawan sebelum menyerang Indonesia. Kalian ya guys, Cyber Army ini. Oke, boleh dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, makasih Kanata. Nah, sekarang giliran aku ya teman-teman. Perkenalin, nama aku Norma. Nah, aku juga dari Farmasi UPN-VJ angkatan 2020. Nah, sekarang giliran aku membawakan materi tentang cyberspace. Dari tadi yang udah disampaikan di awal sama Kakak Silvi, itu kan dia nyebutin cyberspace itu adalah dunia maya. Jadi, intinya dari cyberspace ini adalah kehidupan di dunia maya. Yang sangat relatable dengan keadaan pandemi sekarang ini, apa-apa serba online ya kan. Yang nggak menutup kemungkinan gitu. Dengan kuliah online, meeting online, rapat online, itu membuat kita tuh kurang berinteraksi dengan kehidupan sosial, dengan lingkungan sekitar kita. Karena kayak dari pagi sampai malam itu udah bisa banget seharian benar-benar fokus cuma di depan laptop sama handphone. Jadi kayak interaksi kita dengan kehidupan sosial itu sangat kurang ya.
Nah, makanya cyberspace ini tuh bisa mempengaruhi kehidupan sosial kita yang nantinya tuh bisa timbul kayak permasalahan atau kejahatan di dunia maya yang bisa disebabkan karena 3 tingkatan. Ada tingkatan individu, ada tingkatan antar individu, dan juga komunitas yang ketiganya ini saling berkolerasi gitu. Kalau di tingkat individu ini dari tiap individunya, dari tiap diri kita gitu, yang biasanya tuh karena kita udah ngerasa gue bisa nih ngelakuin apapun itu secara online, kayak gue nggak perlu berinteraksi dengan orang-orang luar gitu. Jadi kayak sifat egoisme dalam diri kita itu nggak bisa hilang. Terus juga biasanya kalau individu ini tuh kita kurang mengenal jati diri kita, kurang mengenal identitas diri kita, kayak masih apa-apa tuh ngikutin orang gitu. Nah nanti impact-nya tuh di kegiatan di penyebab yang antar individu. Misal nih di sosial media lagi ada permasalahan atau perdebatan gitu yang lagi viral. Nah terus kayak kita tuh sebenarnya nggak tahu nih masalahnya itu apa, tapi kayak ya udahlah ikut-ikutan komen aja, ikut-ikutan balas-balasan komen, ikut-ikutan komen. Ya kalau komennya bagus, kalau komennya buruk kan hate speech gitu kan nggak bagus kan dilihat sama banyak orang gitu. Jadi kayak nah nanti tuh dari komen yang kita lontarin bisa aja dibalas sama orang lain. Nah nanti bisa aja kita jadinya kayak cyber war tadi, jadi perang komen di dunia maya. Kayak sering banget sih, aku sering banget lihat. Terus kalau di komunitas itu lebih ke misalnya dalam suatu organisasi ya, kayak kan kita kan apa-apa meeting tuh online, jadi kayak sering banget kayak lagi rapat itu nggak menemukan kesimpulannya gitu, kayak kok nggak dapat nih inti dari rapat hari ini gitu, karena itu bisa disebabkan karena semua orang di anggota kelompok tersebut itu nggak mau ngalah gitu, semuanya pengen pendapatnya didengar, semuanya pengen pendapatnya itu diterima, nggak ada yang mau ngalah, iya jadinya rapatnya tuh nggak kelar-kelar. Nah itu kalau yang semuanya nggak mau ngalah. Terus ada juga yang ngomong itu hanya bagian ketua, wakil ketua, atau BPH lah ya, sekretaris dan bendaharanya. Tapi anggota-anggota lain yang hanya sebagai anggota, mereka merasa kayak ya udahlah gue cuma anggota gitu, kayak dia merasa kontribusinya tuh nggak terlalu diperlukan gitu. Nah itu tuh akibat dari masalah individunya tadi, terutama egoismenya. Bisa dilanjut? Nah dari yang saya berspace tadi aku udah jelasin, itu kan tadi bisa timbul kejahatan-kejahatannya di dunia maya ya. Nah aku ngambil beberapa contoh yang menurut aku paling sering terjadi, yaitu cybersex. Dari kata-katanya aja udah cybersex, itu udah pasti pelecehan seksual di dunia maya. Ini cukup sering banget ya terjadi. Nah penyebabnya itu biasanya ada oknum yang tidak bertanggung jawab gitu, membuat sebuah fake account tentang seseorang yang mungkin dulunya dia kenal dengan baik, tapi terjadi suatu masalah gitu, di mana oknum tersebut ini mengetahui privasi dari korban, entah itu berupa foto dalam tanda kutip, terus juga ada video dan lain-lain yang seharusnya nggak disebar gitu, tapi disebar sama orang yang tidak bertanggung jawab ini, dan jadinya merugikan korban. Nah kalau di farmasi itu aku pernah baca juga ada oknum yang tidak bertanggung jawab membuat fake account atau web ilegal gitu. Dia mengaku sebagai pedagang besar farmasi, which is dia itu yang sebagai distributor terbesar obat-obatan gitu. Nah dia tuh ngakunya sebagai PBF. Jadi dia menjual belikan obat, padahal obat tersebut nggak akan sampai ke konsumennya. Atau ketika sampai pun ternyata itu obat-obatan ilegal kayak narkoba gitu. Next. Nah, ini ada video tentang kejahatan di dunia maya. Belakangan, aksi hacker kembali marak dan menarik perhatian masyarakat. Mulai dari kisah hacker bernama Sultan yang mengobrak-abrik transaksi maskapai penerbangan, hingga aksi peretasan situs perusahaan besar Telkomsel. Lalu sebenarnya apa saja ragam kejahatan di dunia maya? Ya, lebih parah dari fake account kalau menurut saya. Aksi kejahatan ini juga sering disebut sebagai cyber fraud.
Seorang pelaku kejahatan carding atau biasa disebut sebagai carder melakukan transaksi belanja di internet menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal. 2. Hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik pihak lain. Seorang hacker memiliki keahlian mempelajari, menganalisa, bahkan memodifikasi dan mengeksploitasi sistem pada sebuah perangkat. 3. Cracking. Cracking adalah tindakan hacking untuk tujuan jahat. Berbeda dengan carder yang hanya mengintip kartu Mungkin udah kredit, videonya segitu aja seorang dulu. cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank. Jadi dari inti video tadi tuh sama aja sih kayak tadi ke cybersex ya. Jadi ya hacker tuh lebih parah loh dari sekedar membuat fake account gitu. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya ya, itu ada cyberbullying. Tadi dari kita main menti aja, teman-teman pasti udah nyebutin bully. Bully itu kejahatan dunia maya yang paling sering terjadi. Nah sekarang aku mau tanya deh, ada nggak sih di antara teman-teman baik dari NIFIK maupun publik ataupun panitia gitu yang mau atau pernah mengalami cyberbullying di dunia maya? Mungkin boleh dong satu orang cerita gitu, sedikit aja gitu. Ada nggak ya teman-teman? Ya teman-teman kalau mau cerita langsung on mic aja nggak apa-apa kok. Iya. Apapun itu kayak pokoknya yang membuat teman-teman tuh ngerasa di dunia maya itu ya teman-teman dikucilkan gitu. Iya udah kalau nggak ada aku mau coba share punya aku aja ya Kak, gimana? Oh ya udah coba nggak apa-apa Kanata. Ya jadi waktu itu aku dulu bikin konten di TikTok gitu ya. Nah, habis itu tuh aku pernah kayak salah ngomong gitu. Nah, terus akhirnya aku sampai masuk Twitter, sampai dibicarain di Twitter gitu, sampai kayak komen-komen aku di TikTok tuh kayak di hate gitu deh. Pokoknya ada kalimat-kalimat kayak yang ngata-ngatain aku gitu deh, gitu. Waktu itu aku pernah kenanya, pengalaman aku. Kasih. Nah, iya tuh, itu salah satu pengalaman yang pengalaman cyberbullying yang parah ya. Terus tadi kata kayak Mima tuh, mukanya dibikin stiker di WA. Jadi intinya itu, ya. Maaf memotong, itu Ya? ada yang public BIMKUR nggak bisa on mic apa mau dari chat? Coba pengalamannya. Ya coba boleh tulis aja, nanti aku bacain. BIMKUR kenapa? Cerita aja nggak apa-apa. Atau bisa lanjut dulu nanti sambil BIMKUR-nya nulis kali ya? Ya oke, aku lanjut dulu ya. Jadi intinya ya cyberbullying ini tuh ya seperti yang tadi Kanata bilang, dia mendapatkan hate comment karena suatu hal yang dia lakuin gitu. Padahal tujuan dia tuh membuat suatu konten itu bukan untuk menyudutkan pihak manapun, tapi disalahartikan oleh sebagian orang atau mungkin banyak orang gitu, mensalahartikan dan langsung menjudge gitu aja, padahal nggak tahu permasalahan sebenarnya itu apa. Dan bahayanya dari cyberbullying ini tuh langsung bisa kena ke mental dan pikirannya, itu yang paling parah sih. Nah kalian kan juga pasti sering ya main game online atau kayak ya pokoknya game online deh kan. Game online itu kan ada room chatnya ya. Dari yang aku tahu pasti banyak nih yang suka ngomong-ngomong kata kasar ketika lagi main game online. Nah itu juga salah satu cyberbullying teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau misalnya apa-apa di dunia maya itu hati-hati. Nah pelontaran kata-kata kasar di dunia maya itu terutama saat lagi main game itu bisa disebut dengan istilah trolling. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini juga tadi yang banyak dijawab saat menti, hoax. Nah, hoax ini ya kalian pasti udah pada tahu lah ya, berita yang salah gitu, tapi disebarin sama orang yang tidak bertanggung jawab. Hoax ini tuh bahaya ketika dia sampai ke orang-orang awam yang ketika dia menerima informasi itu langsung diterima mentah-mentah, nggak ditelaah lagi dari mana sumbernya. Jadi itulah fungsinya kita sebagai orang yang berpendidikan gitu, sebagai orang yang tahu untuk memberitahu ketika ada orang awam yang salah, tapi ada informasi yang salah tapi udah ditelan mentah-mentah, terutama sama orang-orang di sekitar lingkungan kita aja dulu atau orang tua kita gitu.
sering banget kan. Nah, hoax yang sangat relatable saat-saat ini tentu aja tentang vaksin. Itu bisa dilihat, masa divaksin bisa berubah jadi titan, kayak nggak mungkin banget gitu. Terus divaksin bisa memperbesar kelamin, ya ampun, sumpah. Terus divaksin bisa merusak otak. Harga vaksin di Indonesia dibilang lebih mahal dibandingkan harga vaksin di negara lain. Terus juga divaksin ternyata ada yang bilang kalau kita divaksin itu kita dipasang tracker dalam tubuh kita, jadi nanti kita bisa ke trading dimanapun itu. Kayak nggak mungkin banget, sumpah. Padahal kan tujuan, padahal tuh nggak kayak gitu intinya. Nah, sebenarnya ada gitu orang yang habis divaksin itu dia mengalami sakit gitu, sakit. Tapi itu sebenarnya bukan karena vaksinnya. Sebenarnya ada beberapa hal gitu. Ketika orang terkena penyakit penyerta, terutama penyakit penyerta yang berat, itu nggak boleh divaksin. Tapi mungkin dia nggak tahu dia tuh punya penyakit itu. Nah, jadinya ketika udah keburu divaksin, baru ketahuannya tuh pas selesai divaksin. Dia kayak timbul gejala-gejala gitu. Terus ya jadinya seakan-akan dia itu sakit karena vaksin, padahal enggak gitu. Karena pasti tenaga kesehatan itu akan selalu nanya gitu, kalau kalian vaksin, kalian tuh ada penyakit apa, kalian tuh pernah sakit apa, atau ada penyakit yang berbahaya atau enggak. Karena kalau misalnya ada itu pasti kalian nggak akan divaksin gitu. Jadi nanti kan kita bakal divaksin semua ya, jadi teman-teman nggak usah takut gitu. Yang penting kita sehat, kita pasti bisa, kita pasti nggak apa-apa gitu. Nah, next, abis ini ada video tentang hoax vaksin juga, bisa dilihat. Dan aku lihat teman-teman presiden kita itu pertama kali loh. Nah, ini yang tadi aku bilang itu hoax ya. Nah, udah mungkin itu ya teman-teman materi tentang hoax yang bisa aku sampaikan. Bisa dilanjut ke pemateri yang lain. Terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya bakal dibawain oleh aku. Kenalin, nama aku Sukma dari Angkatan 2020 Farmasi PNPJ. Jadi materi ini mengenai ancaman akibat adanya perkembangan teknologi informasi. Nah, pada era globalisasi sekarang ini, hampir bisa dipastiin bahwa setiap orang yang punya telepon canggih pasti punya akun media sosial. Contohnya Facebook, Twitter, Pet, Line, WhatsApp, Instagram, dan banyak lainnya. Nah, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman, siapa di sini yang nggak punya akun media sosial sama sekali? Ada nggak? Kayaknya pada punya semua nih, pada punya semua ya. Oke, aku lanjut aja materinya. Nah, media-media sosial itu dapat menjadi ruang atau cyberspace untuk melakukan berbagai kegiatan yang berbasis jaringan internet. Pada satu sisi, perkembangan teknologi informasi termasuk internet ini memang membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Perkembangan ini memengaruhi berbagai macam aspek kehidupan, seperti komunikasi dan interaksi mengalami perubahan yang signifikan, yang sebelumnya tidak pernah kita duga. Dunia itu seolah-olah tidak mempunyai batasan dan tidak ada kerahasiaan yang bisa ditutupi. Kita bisa mengetahui aktivitas orang lain melalui media sosial, walaupun kita belum kenal dan belum pernah bertemu langsung dengan orang tersebut. Selanjutnya, boleh di next slide. Nah, tapi di sisi lain, perkembangan teknologi informasi ini bisa mendatangkan ancaman bagi diri kita sendiri, orang lain, maupun negara kita. Nah, kenapa sih perkembangan teknologi itu bisa mendatangkan ancaman? Yang pertama, karena jumlah pengguna internet di Indonesia berkembang pesat setiap tahunnya.
Nah, menurut hasil survei yang dilakukan oleh APJI pada tahun 2019 sampai kuartal 2 2020, pengguna internet ini di Indonesia naik menjadi 73,7% dari populasi, atau setara dengan 196,7 juta pengguna. Survei ini menggambarkan adanya kenaikan jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 8,9% atau setara 25,5 juta pengguna dari tahun sebelumnya. Cukup banyak juga ya teman-teman kenaikannya. Nah, yang kedua, internet menimbulkan pengaruh signifikan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pendidikan, bahkan agama. Dengan populasi pengguna internet yang sangat banyak itu dapat menimbulkan pengaruh signifikan dalam setiap aspek tersebut. Penggunaan internet jika tidak dilakukan secara bijak dapat menimbulkan pengaruh yang negatif. Tidak jarang nih kita menemukan para pengguna internet yang berdebat mengenai agama yang dianutnya. Nah, hal itu jika tidak dicegah atau diminimalisir dapat menimbulkan kekacauan dan perpecahan bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, internet memengaruhi cara berpikir, perilaku, dan interaksi di antara sesama manusia, baik secara individu maupun kelompok. Jelas banget nih, kalau setiap pengguna internet itu pasti punya pandangan dan persepsi yang berbeda-beda, sehingga dapat memengaruhi cara berpikir, perilaku, dan interaksi di antara sesama mereka, baik secara individu maupun kelompok. Dan yang keempat, itu rendahnya kemampuan literasi digital di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ini cenderung lebih cepat mempercayai sebuah berita tanpa melakukan konfirmasi kebenarannya terlebih dahulu dan langsung menyebarkannya begitu saja di media sosial. Nah, hal itu bisa menimbulkan berita bohong atau hoax yang dapat menyebabkan kekacauan akibat adanya informasi yang salah. Nah, mungkin itu beberapa alasan kenapa perkembangan teknologi informasi dapat menjadi ancaman bagi kita semua. Untuk materi selanjutnya, bisa dilanjutkan dengan pemateri yang lain. Oke, makasih Kak Sukma. Sekarang aku lanjut ya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Andin dari Farmasi Angkatan 2020. Tantangan menghadapi cyber. Apa aja sih tantangan menghadapi cyber? Nah, aku kasih tahu ya. Yang pertama itu ada kejahatan cyber. Kejahatan cyber tuh sulit banget ya buat ditangani karena nggak bisa dipastiin nih yurisdiksi hukum mana yang berlaku. Nah, tadi kan kejahatan cyber kayak yang tadi udah disebutin sama Kak Norma, salah satunya yang paling sering adalah cyberbullying. Misalkan contohnya negara paling dekat, yaitu kita sering banget nih berantem dan saling ngebully di sosmed sama negara Malaysia. Nah, terus juga ada hacker, kan hacker juga bisa dilakuin juga nih di lintas negara. Nah, jadi kita nggak tahu mau pakai hukum mana untuk menghukum para kejahatan cyber. Karena setiap negara mempunyai hukumnya sendiri dan berbeda. Padahal nih ya, kejahatan cyber bisa menimbulkan banyak banget kerugian, baik material maupun imaterial. Nah, terus tantangan yang selanjutnya yaitu literasi digital. Nah, literasi digital bisa berdampak buruk bagi masyarakat pengguna teknologi. Contohnya banyak banget anak sekolah yang nggak bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan efektif dan baik. Sekarang juga banyak banget ya orang tua yang nyebarin broadcast WA yang belum tentu benar. Bahkan kita sendiri pun kadang nyebarin hoax karena kurangnya literasi. Nah, contoh yang lainnya kayak banyak ujaran kebencian di sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook. Terus banyak juga provokasi ya. Nah, jadi cyberspace atau yang kita sering sebut sebagai dunia maya sekarang ini tuh bukan lagi menjadi tempat yang aman dan sehat. Jadi kita harus bijak ya guys buat pakai sosial media. Oke, selanjutnya bakal dilanjut ya sama kakak materi yang lain. Terima kasih Kak Andin. Sebelumnya mohon maaf ya nih, aku 2 device. Aku Zahra, sama dari Farmasi UPN Angkatan 2020 juga. Kali ini kita akan bahas ketahanan nasional. Tadi kan kita udah bahas nih tantangan-tantangan cyber kan. Nah, ketahanan nasional ini untuk memerangi tantangan-tantangan tersebut. Mungkin teman-teman udah pada dapat materinya ya, waktu pas di SMA. Nah, jadi sekarang kita bakalan bahas Astra Gatra. Nah, yang pertama itu ada Trigatra atau aspek alamiah. Yang pertama ada geografi. Ini maksudnya adalah bentuk ke dalam dan keluar suatu negara. Maksudnya itu apa bentuk ke dalam? Bentuk ke dalam itu kayak susunan wilayah di Indonesia. Kita itu ada 34 provinsi dan diatur dalam wilayah yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, kalau keluar itu maksudnya lingkungan di sekitar suatu negara. Jadi misalnya kan Indonesia ini diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Lalu aspek yang kedua ada keadaan dan kekayaan alam.
Itu berarti flora dan fauna, serta segala macam energi yang ada di alam suatu negara. Dan yang ketiga ada keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, ini tuh penting untuk ketahanan nasional. Boleh tolong di next? Nah, kalau tadi kita udah bahas aspek alamiahnya, sekarang kita bahas aspek sosialnya. Ya, di sini ada 5 aspek, atau biasa kita sebut Pancagatra. Nah, yang pertama itu ada ideologi, seperti yang kita tahu, ideologi Indonesia itu Pancasila, lalu ada politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, sistem pertahanan keamanan di Indonesia ini yaitu Sishankam-Rata atau Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional. Keamanan rakyat semesta. Nah, kalau misalnya kita sangkutin nih sama kondisi pandemi seperti sekarang, ini tuh berpengaruh banget sama semua aspek tadi. Pertama-tama, kita kan nggak boleh berkerumun ya, kita nggak bisa bersosialisasi secara langsung, atau akan terjadi klaster baru COVID. Nah, akibatnya apa? Ada orang-orang di sekitar kita yang kehilangan pekerjaan atau susah mencari pekerjaan karena terus meningkatnya angka penderita COVID. Nah, cara-cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka penderita COVID itu dengan menaati protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Tapi parahnya, ada aja kan yang nyebarin berita-berita hoax tentang vaksin kayak tadi yang udah disebutin sama Kak Norma. Kayak misalnya dikasih microchip lah, atau bisa ngubah DNA, atau bahkan jadi titan. Gimana perekonomian, kehidupan sosial di Indonesia bisa pulih kalau misalnya orang-orang itu nggak jadi vaksin karena berita hoax tadi. Nah, sebagai pengingat untuk diri aku sendiri dan juga teman-teman semua, kalau misalnya kita lagi bersosmed, itu tetap harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, misalnya toleransi, terus juga pokoknya dijaga ya ketikannya, atau akan terjadi kayak tadi tuh cyberbully atau cyber warfare gitu-gitu kan. Nah, terus juga cross-check kebenarannya, atau akan terjadi berita hoax kayak gitu. Karena kan kita itu adalah komponen pertahanan nasional. Kalau misalnya bukan kita, sebagai generasi muda, siapa lagi yang akan menjaga negara ini? Oke, boleh lanjut sama Kak Agis. Oke, terima kasih Kak Zahra. Perkenalkan, nama saya Agisna dari Farmasi UPN-PJ juga. Selanjutnya ada Masyarakat Digital Indonesia. Dari namanya aja udah pada tahu kan, masyarakat digital berarti masyarakat yang sering berinteraksi menggunakan teknologi digital. Biasanya masyarakat ini aktif menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Lalu ada perkembangan kegiatan di cyberspace. Jadi dari tahun ke tahun teknologi itu semakin berkembang, otomatis kegiatannya juga semakin berkembang. Contohnya dari yang dulu kita cuma bisa SMS, ngirim pesan teks doang, sekarang kita bisa ngirim stiker, ngirim gambar, terus juga teleponan. Awalnya cuma bisa dengar suara, sekarang bisa lihat mukanya, kayak video callan. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan sama teman saya. Terima kasih. Oke, makasih Kak Agis. Sebelumnya saya izin ambil alih ya, nama saya Dina. Oke, saya di sini akan memaparkan tentang layanan yang umumnya diberikan oleh internet. Nah, layanan ini sebenarnya banyak sih teman-teman, tapi aku ngambil contoh ini ya. Yang pertama itu ada e-commerce. Sudah dari namanya kan, e-commerce itu merupakan suatu perdagangan yang dilakukan oleh internet. Nah, e-commerce ini tuh jenisnya ada banyak nih. Nah, contohnya itu ada TV kabel, internet provider, dan juga marketplace. Nah, selanjutnya ada e-banking. Dari e-bankingnya sendiri udah ketahuan kan, kalau ini tuh aktivitas yang dilakukan melalui perbankan. Nah, contohnya itu ada ATM dan juga mobile banking. Yang ketiga ada e-government. E-government ini merupakan suatu bentuk pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh sistem pemerintahan. Contohnya itu ada iktp, situs pemerintahan, dan layanan publik. Nah, ini yang terakhir nih, udah nggak asing kan, e-learning. Apalagi di zaman-zaman online gini kan. Nah, e-learning ini didefinisikan sebagai sekolahnya dunia maya. E-learning ini mencakup berbagai portal pendidikan. Contohnya itu ada portal universitas, aplikasi pembelajaran online, dan akademik komputer. Boleh di next? Nah, sebenarnya cyberspace ini tuh bisa dikelola teman-teman dengan cara melakukan aksi bela negara yang melibatkan banyak masyarakat. Tapi aksi bela negara yang di sini itu bukan berarti kita perang atau angkat senjata gitu ya.
tetapi kita dengan cara menanamkan bagaimana sikap supaya daya tahan terhadap masyarakatnya itu kuat untuk membentuk suatu kedaulatan bangsa dan keutuhan wilayah, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dina. Baik, aku ambil alih ya teman-teman. Kenalin, nama aku Anissa. Aku lanjut ya. Nah, dari pemaparan materi-materi di atas, kira-kira apa aja sih gerakan yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Yang pertama itu ada literasi digital, yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan literasi dan keinginan membaca dalam masyarakat. Yang kedua ada gerakan membuat konten positif, yaitu gimana sih caranya membuat konten positif, yaitu kalian bisa membuat konten-konten yang edukatif dan informatif. Yang ketiga ada gerakan sebar konten positif, yaitu dengan cara kalian tidak menyebarkan berita-berita hoaks, harus berita-berita yang akurat dan terpercaya. Yang keempat ada gerakan keamanan informasi dan transaksi elektronika. Nah, gerakan ini sangat penting nih karena banyak sekali ada ancaman-ancaman yang masuk seperti keancaman IT dan e-commerce lainnya. Yang kelima ada gerakan pemberdayaan kemampuan digital, yaitu dengan cara mendorong masyarakat baik di lingkungan pendidikan, masyarakat maupun pekerjaan. Contohnya seperti melakukan literasi digital. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Kak Nata. Gimana teman-teman? Seru nggak materinya? Seru lah. Seru kan? Ya, seru. Oke, sekarang aku pengen nanya ke teman-teman lagi nih. Kira-kira apa sih pendapat teman-teman tentang peran yang dapat dilakukan siswa atau mahasiswa untuk memerangi kejahatan dalam dunia cyber? Kira-kira ada yang mau ngasih tanggapan nggak ya? Wes on mic aja, nggak apa-apa. Siapa yang mau nanya? Kalau siapa yang mau nanya? Siapa yang mau ngasih pendapat? Lumayan loh guys, door prize-nya. Dapat duit. Atau nggak aku tunjuk nih, Anda kayak dosen. Devin? Siapa nih ya? Kalau nggak ada yang mau jawab, aku pilih ya. Nggak apa-apa, cuman itu doang kok. Minta pendapat kalian doang. Kira-kira siapa nih yang mau aku tunjuk? Ini pesertanya siapa aja sih? Sebentar ya. Aku mau siapa ya? Aku bingung nih. Amar aja nggak mau, tapi Amar tadi udah deh, jangan Amar. Nifik nggak ada yang mau jawab? Dari Nifik. Tanggapannya. Ya kasihan kalau Amar terus dari tadi. Yang Nifik lain nggak mau ngasih tanggapan aja. Juga. Ayo udah deh, aku tunjuk aja ya. Sal mau jawab gak, Sal? Sal mau jawab gak? Atau enggak Rio deh? Dia udah nggak ada di sini ya? Ya, yang aku panggil nggak ada orangnya. Bingung. Sebentar ya. Dian? Iqbal. Iqbal lagi. Rahma, yaudah, atau enggak yang dari tadi aku panggil boleh deh on mic. Siapapun yang dari tadi aku panggil. Rahma. Nah, itu apa sih kira-kira bisa kita lakuin sebagai mahasiswa dan siswa kalau tentang kayak kejahatan dalam dunia cyber gitu? Bimkur tadi. Ini ada durasinya guys. Ya udah deh langsung dilanjutin aja ya gara-gara durasi. Lanjut aja, langsung diperjelas oleh Kak Sukma. Oke, aku ambil alih ya. Nah,
Jadi kita ini sebagai masyarakat Indonesia yang pastinya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, udah kewajiban kita nih menggunakan internet dan media sosial secara bijak. Nah, ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakuin. Yang pertama ini mempunyai etika dalam berkomunikasi. Media sosial ini memang memberikan kebebasan bagi kita, tetapi bukan berarti kita bisa bebas dalam beretika. Kita harus selalu menjaga etika, sopan santun, dan selalu bersikap respek kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata kasar atau yang mengandung unsur sara. Dan juga kita harus menghormati orang lain sebagaimana kita pengen dihormati. Kemudian yang kedua, itu kita meng-cross-check kebenaran berita. Kita harus selalu waspada dan jangan langsung percaya pada informasi-informasi yang beredar begitu saja. Kita harus meng-cross-check atau memeriksa kembali informasi yang kita terima. Pastikan berasal dari mana sumber tersebut agar kita tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Lalu yang ketiga, menghindari akun-akun negatif. Menghindari akun-akun negatif ini sangat penting untuk kita sebagai siswa dan mahasiswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena akun-akun negatif ini dapat membuat pola pikir kita menjadi negatif dan dapat mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Nah, yang keempat, menjadikan internet sebagai sarana personal branding. Nah, personal branding ini merupakan salah satu peluang untuk memperkenalkan diri kita melalui karya-karya positif yang kita punya. Kita bisa menyebarkannya di media sosial dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal positif yang seperti yang kita lakukan. Nah, personal branding ini cocok banget nih buat kalian yang mau menjadi influencer. Kira-kira di sini ada nggak sih yang udah jadi influencer atau pengen jadi influencer? Boleh yuk langsung di on mic aja. Kita sharing-sharing aja. Ada nggak yang mau jadi influencer? Wah, Yola tuh. Yola mau jadi influencer. Ini nggak ada yang lain teman-teman publik atau teman-teman Nifik yang pengen jadi influencer atau udah jadi influencer. Siapa tahu ada influencer kan di sini, lumayan acaranya jadi terkenal gitu kan. Free promote gitu. Atau apa. Ih, Iqbal nggak mau katanya Iqbal. Kenapa nggak mau, Bal? On mic. Iqbal kenapa nggak mau? Octavia katanya doain ya. Octavia kenapa mau jadi influencer? Ayo on mic aja kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, apa santai. Ayo on mic aja yuk, biar rame. Kalau yaudah Suk durasi, ya lanjut aja dulu. Yaudah, ini dari Nifik nggak ada yang mau nih? Nggak ada yang mau nanggepin? Yaudah, lanjut aja deh. Jadi yang terakhir ini, yang kelima, itu tidak membagikan informasi pribadi kita, terutama kepada orang yang kita belum terlalu kenal. Karena informasi pribadi kita itu dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, mungkin itu beberapa cara yang bisa kita lakuin. Semoga teman-teman semua dapat menerapkannya agar negara kita ini mempunyai generasi penerus yang bermoral dan juga beretika. Boleh di next slide? Nah, untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyiapkan materinya yang keren banget. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya soal materi tadi, bisa tuliskan namanya dengan format nama _ izin bertanya teman-teman. Nanti yang namanya saya sebut boleh langsung on mic dan mengajukan pertanyaannya. Ayo guys, nggak apa-apa, nanya atau ngasih tanggapan juga nggak apa-apa deh. Kita cuma sharing-sharing aja kok di sini. Iya, atau mau jawab yang tadi tuh yang influencer boleh, atau mau jawab yang tadi tuh yang kakak-kakak sebelumnya tanyain boleh. Ya guys, atau mau curhat tentang cyberbully atau mau gimana juga nggak apa-apa, sharing aja. Di sini emang seriusan gak ada yang mau jadi apa influencer apa seriusan? Kan lumayan dapat banyak duit gitu loh jadi influencer. Gak ada yang mau.
Aku mau loh sebenarnya. Pengen jadi kayak Siska Kol, tapi Siska Kol emang udah kayak duluan sih. Kalian tahu Siska Kol nggak? Tuh kan aku jadi nanya. Nasi goreng. Siapa tuh? Nasi goreng Ada tuh yang 400 jawab. juta. Apa enggak? Karena tuh ada yang jawab tuh di chat Unike. Katanya Uni- enggak Kak. Kenapa tuh nggak mau? Unika nggak mau, mari kita coba. Unika nggak mau jadi Siska Kol. Kenapa Unika nggak mau jadi influencer? Aku tapi mau jadi Rafathar, aku juga pengen jadi Rafathar. Kalau mahasiswa bagus sih jadi influencer bidang apa ya selain pendidikan? Oke. Boleh tuh jawab yang Yolanda kali ya, moderator. Ya, boleh dari pemateri kalau mau jawab yang dari Yolanda, dipersilakan. Sebenarnya tuh kalau aku izin menjawab ya. Sebenarnya tuh kalau misalkan jadi kalau misalkan mahasiswa tuh bagusnya jadi influencer bidang apa? Kata aku sih bebas-bebas aja ya selain pendidikan, karena kan influencer tuh kayak gimana ya cara jawabnya? Kayak maksud aku kamu tuh nggak usah kamu nggak usah apa sih namanya pendidikan buat bikin sesuatu konten yang positif gitu loh. Kamu bisa kayak tentang apa ya yang positif tuh kayak cara berbisnis atau bagaimana gitu kan kayak bisa ngebantu orang juga kan. Jadi kata aku yang penting konten positif yang bisa bantu orang itu mahasiswa juga bisa jadi influencer di bidang itu gitu. Apakah menjawab atau ada yang ingin memberi tanggapan lain? Apa ada yang ingin memberi tanggapan lain? Ayolah agak itu ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Octavia ya. Mungkin Yolanya sudah puas dengan jawaban dari pemateri. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, kakak kan dari farmasi ya. Kira-kira peran apa sih kak yang harus dilakukan mahasiswa farmasi untuk memerangi hoax? Boleh dijawab para pemateri? Atau Octavia-nya bisa on mic? Oh, nggak bisa. Ya boleh, pemateri dijawab. Mungkin aku izin jawab ya. Boleh moderator? Nah, jadi kalau ini bukan sebagai mahasiswa farmasi juga ya, tapi buat semuanya. Intinya adalah kita tuh harus kalau misalnya mau nyebarin informasi, dilihat lagi informasinya benar atau enggak. Terus kalau misalnya emang udah terlanjur informasinya kesebar dan itu udah jadi hoax, tapi orang-orang di sekitar kita percaya, terutama orang-orang di lingkungan rumah kamu deh, gitu kan pasti banyak aja. Bahkan sampai sekarang pun orang-orang yang nggak percaya kalau ada corona. Nah itu ya kita edukasiin aja, kita kan tahu nih yang benar gimana. Kita bisa cari tahu, kita bisa baca literaturnya, kita bisa cari. Pokoknya kita edukasiin pelan-pelan, terus kayak walaupun kadang orang tua ya, apalagi orang tua dikasih tahu tuh suka ngeyel. Ya, pokoknya sabar aja pelan-pelan dikasih tahu dan nanti biar dia tuh ngerti gitu. Karena biasanya tuh mereka nggak akan percaya gitu. Sebelum mereka kena, kayak mereka nggak percaya kalau ada corona, kecuali keluarga mereka atau mereka sendiri yang kena. Padahal udah jelas-jelas banget yang positif aja udah banyak, yang meninggal udah banyak. Jadi yang paling penting adalah edukasiin lagi, terus ya kalau misalnya mau nyebar informasi juga dicari lagi dan edukasiin ke orang-orang yang emang awam dan nggak tahu kalau itu benar atau salah. Gitu sih, semoga menjawab ya Octavia. Terima kasih. Baik, terima kasih Norma. Dari Octavia mungkin ada tanggapan, sudah cukup atau bagaimana? Baik, terima kasih Octavia. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya karena keterbatasan waktu. Amar boleh on mic aja kalau bisa. Ya Kak. Saya mau nanya Kak. Jadi kalau cyberpolice di Indonesia itu menurut Kakak udah efektif belum buat nanggepin cybercrime gitu? Misalnya kayak waktu itu kan sempat ada web dari lembaga Andon gitu kayak
web daftar UTBK tuh sempat down gitu. Sekian, terima kasih Kak. Terima kasih Amar. Mungkin dari pemateri bisa langsung dijawab pertanyaannya. Maaf Amar, aku izin itu apa sih namanya memastikan kali ya. Itu yang sempat ada web dari bagian down gitu tuh gara-gara dihack atau gimana ya? Hack ya? Iya kayak cybercrime gitu Kak. Jadi webnya itu bikin down gitu. Kalau misalkan ya, kalau menurut aku sih ya cyber police di Indonesia tuh kayak emang belum terlalu kayak di luar gitu sih sebenarnya, kayak kata aku yang dari aku lihat ya, cyber police itu tuh kayak baru apa sih merhatiin kayak apa yang kita post-post di sosial media gitu, kayak mungkin yang kayak web-web gitu mereka belum kayak terlalu kayak merhatiin gitu, canggih gitu. Tapi kalau misalkan yang kayak untuk post-postan Twitter yang kayak misalkan kita kayak kamu tahu nggak sih yang kayak ada orang kayak ngatain pemerintah itu bisa ditangkap gitu, bisa dituntut gitu. Mereka tuh kayak baru sampai situ sih kata aku cyber police-nya. Kayak belum sampai yang kayak web-web gitu kalau menurut aku sih. Kalau ada dari tanggapan lain atau yang ingin membenarkan, bisa tolong pemateri yang lain. Kayak aku mau izin nambahin ya. Mungkin yang cyber Halo, kedengeran nggak ya? Ya terdengar. Jadi mungkin yang di polisian di dunia maya itu mungkin lebih ke apa ya, kejahatan-kejahatan yang apa namanya, mungkin yang komen-komen negatif gitu, dan itu nantinya akan dilihat lagi sesuai dengan UU ITE gitu. Apakah dia termasuk pelanggaran atau enggak gitu. Mungkin itu sih tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri. Gimana Amar, sudah cukup jawabannya? Jadi kayak apa cyber police Indonesia itu masih cuma nanggepin yang cyberbullying gitu aja kayak yang apa yang dari sosial media gitu aja. Yang dari kita lihat sih kayak gitu, Amar. Oh ya, siap. Cukup Kak. Siap, terima kasih Kak. Terima kasih Amar pertanyaannya sama yang tadi. Karena dari timekeeper katanya masih ada waktu, kita tambah satu pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Ian. Ian boleh on mic kalau bisa. Ayo An, on mic An. Halo, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, jadi seperti yang saya tuliskan di kolom chat, dari materi yang tadi teman-teman di sini bawain kan tentang kebebasan dalam ini ya, dalam dunia maya yang kemudian melahirkan banyak kejahatan-kejahatan gitu. Nah, cuma yang aku mau highlight di sini adalah seiring dengan kebebasan-kebebasan tersebut, itu juga semakin banyak halangan-halangan kita dalam beraktivitas di dunia maya ini. Salah satunya banyaknya kriminalisasi atau penangkapan orang karena pelanggaran UU ITE. Nah, aku mau nanya, menurut pendapat teman-teman dari UPN di sini, hal-hal yang dikriminalisasi oleh pemerintah ini masih, bukan pemerintah lah ya, dari pihak kepolisian begitu, masih dalam batas wajar atau sudah masuk dalam pembatasan berekspresi? Itu aja sih. Terima kasih Ian. Kepada pemateri bisa dijawab pertanyaannya.
Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Zara. Jadi kalau menurut aku ya tadi, apakah hal tersebut wajar yang kayak kriminalisasi, udah melanggar UU ITE gitu kan? Nah, jadi kan sebenarnya setiap orang itu kan berbatasan dengan hak orang lain ya. Jadi kita nggak bisa seenaknya aja. Jadi itu kriminalisasi yang melanggar UU ITE itu udah pasti nggak wajar dong. Cuman karena gimana ya, mungkin pertama karena kurang tegasnya tadi tuh, yang cyberpolice aja belum sampai yang ke web-web gitu kan. Maka orang-orang jadi kayak ya seenaknya aja. Padahal hak setiap orang itu berbatasan dengan hak orang lain. Gitu sih, jadi kita nggak bisa seenaknya aja. Dan itu nggak wajar. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Mungkin dari Iyana dulu sudah cukup atau belum? Oke, aku coba menjelaskan ulang tadi yang pengen meluruskan apa yang tadi disampaikan oleh ini yang pematerinya. Berarti menurut tadi saya yang jawab siapa ya? Zahra. Zahra, iya. Jadi menurut Zahra tadi nggak wajar ketika seorang melontarkan sesuatu di sosial media, kemudian hal tersebut berlawanan dengan norma, kemudian dikriminalisasi, itu berarti nggak wajar ya? Ya, izin jawab lagi ya. Iya, kalau misalnya dia udah sampai apa ya, melanggar hak orang lain, sampai yang kayak tadi misalnya dia udah ngebully, terus dia bikin web pemerintah down, itu nggak wajar sih, karena kan dia udah kayak ya melanggar aturan aja gitu. Oke. Bisa diterima jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada pemateri, pada para penanya yang sudah menanyakan pertanyaan. Karena keterbatasan waktu, kita lanjut ke post-test, atau kita bisa sebut gini main game ya. Jadi mainnya yang serius teman-teman, soalnya nanti pemenangnya dapat door prize juga. Boleh Humas dikirimkan linknya di kolom chat. Bisa langsung masuk ya teman-teman ke linknya. Jangan lupa pakai nama asli biar nanti nggak bingung kitanya mau kasih hadiahnya kemana. Ayo join yuk biar main bareng kita. Biar nggak pusing kan? Materi terus. Izin share sound ya, boleh nggak? Biar nggak hening nih, biar nggak diem doang. Boleh, silakan.
We were so beautiful. We were so tragic. No other magic could ever compare. Lost myself 17. Then you came, found me. No other magic could ever compare. There's a room in my heart with the memories of me. Taken down, listed in their frames. There's no way I could ever forget. For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. You. I will never not think about you. From the moment I left, I knew you were the one. And no matter whatever I do, I will never not think about you. What we had only comes once in a lifetime. For the rest, don't mind, we'll never come back. 지친 하루에 멍하니 앉아서 Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Teman-teman, ini udah pada selesai belum ya main gamenya? Dah. Udah semua kah? Kalau gitu kita langsung itu aja kali ya panitia. Share screen aja. Gimana? Ada berapa orang? Ini udah pada ikutan semua kan? Ada hadiahnya loh. Sayang banget kalau nggak ikut. Iya, kalau nggak ikut ada hadiahnya, sayang banget. Bisa GoFood. GoFood 2 kali bisa lah. Udah ada yang raise hand tuh, satu. Coba deh yang udah tolong raise hand ya, biar kita tahu. Biar kita mau ngasih hadiahnya ke yang paling bagus skornya.
Iya, yang udah selesai main gamesnya boleh langsung raise hand ya, jangan lupa. Baru 5 orang kah teman-teman? 6. Karena kayaknya udah nggak ada lagi, boleh dari panitia di share screen aja hasil pemenangnya. Oke, bisa dilihat ya di share screen ada atas nama Raina. Selamat ya Raina, udah menang. Berarti Raina merhatiin materinya banget nih. Untuk Raina boleh chat ke Humas di kolom chat, ada kontak personnya. Nanti bisa langsung kasih nomor yang bisa dikirim hadiahnya. Ya, selamat ya Raina. Berarti Raina merhatiin materinya nih, Kak. Keren-keren. Makasih Raina. Terharu aku. Oke, langsung kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Karena udah ada reward untuk pemenang dari games. Selanjutnya, kita akan umumkan peserta terbaik, peserta teraktif, dan juga penanya terbaik. Saya sudah dikirimkan nih nama-namanya oleh Humas. Baik, untuk penanya terbaik ada atas nama Ian. Selamat ya, Ian. Ian juga bisa kayak Raina tadi langsung hubungin ke kontak personnya. Terus ada yang teraktif, ada 2 nama, yaitu ada Amar sama Octavia. Selamat semuanya. Jangan lupa hubungi ke kontak person biar untuk klaim hadiahnya. Boleh kakak-kakak panitia react tepuk tangan dong. Selamat ya guys, bisa GoFood. Selamat. Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada perwakilan dari peserta, yaitu Amar, oleh Direktur dan Wakil Direktur, yang akan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi acara. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Panitia boleh di spotlight, direktur, wakil direktur, sama Amarnya. Oke, makasih banyak ya Amar udah mau ikut acaranya.
Terus buat teman-teman juga diharapkan gak bosan-bosan ikut. Nanti ada acara yang kedua dan sama ketiga. Terus buat yang hari ini gak dapat hadiah, jangan berkecil hati karena kita masih ada hadiah-hadiah mengejutkan lainnya. Jadi tetap stay tune di acara kita ya. Makasih ya teman-teman semua yang ada di sini yang udah hadir. Semoga ilmu yang didapat bisa berguna buat hari selanjutnya. Jangan bosan-bosan sama webinarnya. Semoga nanti datang lagi ya di webinar kedua sama webinar ketiga. Makasih. Untuk yang panitia dokumentasi boleh langsung di screenshot ya. Oke, aku foto ya. 1, 2, 3. Dah. Baik, terima kasih panitia. Selanjutnya kita bisa foto bareng, mungkin bisa di unspotlight biar fotonya rame-rame. Silakan dari dokumentasi bisa diambil alih. Oke, aku SS dulu ya dari layar pertama. Yang bisa on cam, tolong on cam ya. Ya teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam ya, mau dokumentasi sebentar. Oke, aku SS ya dari layar pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Ulang ya, maaf. Layar pertama, bentar, ada chatnya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang layar kedua ya. Yang bisa on cam, tolong on cam. Layar kedua, 1, 2, 3. Udah. Satu lagi layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, udah. Kasih. Terima kasih dokumentasi. Teman-teman semuanya, setelah acara yang panjang ini, akhirnya kita ada di penghujung acara nih. Saya mewakilkan panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang waktunya untuk hadir pada acara kami hari ini. Dan juga meminta maaf apabila masih banyak kesalahan yang kami lakukan. Akhir kata, saya tutup acara untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dipersilakan untuk live. Makasih banyak ya teman-teman. Makasih semua. Makasih banyak atas semuanya. See you soon. See you next time. Bye-bye. Dan next time jangan lupa hadiahnya masih banyak. Masih ada hadiahnya nih di webinar kedua. Buat panitia jangan ada yang live dulu ya.